Oh, hello student. Welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kembali soal-soal yang berhubungan dengan buku besar penutupan, neraca saldo penutupan, dan jurnal pembalik sebagai materi soal dalam penilaian akhir semester 2. Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 116 sampai dengan 120. Perhatikan data neraca saldo disesuaikan Bengkel Dika per 31 Desember 2019 berikut. Setelah dibuatnya jurnal penutup untuk akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive, maka kita buatkan jumlahnya di debit sebesar Rp12.900.000 dan di kredit sebesar Rp12.900.000. Kita lanjutkan dengan memposting data jurnal penutup ke buku besar. Nah, kita buatkan judul tabelnya yaitu Bengkel Dika, buku besar bulan Desember 2019 dalam rupiah. Di sini telah tersedia sebagian buku besar untuk akun-akun yang ditutup dengan jurnal penutup atau dinolkan saldo akhirnya. Cara melakukan posting jurnal penutup ke buku besar sama halnya dengan memposting jurnal umum ke buku besar ya. Pertama sekali kita lihat buku besar untuk akun pendapatan jasa. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di kredit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun pendapatan jasa yaitu 511. Kedua, kita lihat buku besar untuk akun beban seperti beban gaji. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban gaji yaitu 611. Selanjutnya beban perlengkapan. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban perlengkapan yaitu 612. Lalu beban sewa. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban sewa yaitu 613. Terakhir, beban asuransi. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban asuransi yaitu 614. Selanjutnya kita lihat buku besar untuk akun ikhtisar laba rugi. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di kredit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun ikhtisar laba rugi yaitu 711. Kemudian kita lanjutkan dengan buku besar akun modal. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp24 juta di kredit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun modal yaitu 411. Terakhir, kita posting buku besar untuk akun prive. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun prive yaitu 412. Nah, setelah memposting data jurnal penutup ke buku besar, perhatikan data neraca saldo penutupan berikut. Pertama, kita buatkan judul tabelnya Bengkel Dika, neraca saldo penutupan per 31 Desember 2019 dalam rupiah. Kita isikan nomor akun, nama akun, debit, dan kreditnya. Nah, untuk tabel ini dapat diperoleh datanya dari buku besar setelah diposting dari jurnal penutup yang masih memiliki saldo saja ya. Dan yang bersaldo 0 diabaikan saja seperti akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive. Sehingga jumlah debit dan kredit sama-sama sebesar Rp27 juta. Jurnal pembalik. Perhatikan pembahasan contoh soal berikut tentang beban dibayar di muka. Contoh pertama, jika dicatat sebagai beban. Berdasarkan data konsultan manajemen, dibayar asuransi tanggal 1 Mei 2019 sebesar Rp3 juta untuk 10 bulan ke depan dan dicatat sebagai beban. Berarti pencatatannya sebagai berikut. Beban asuransi di debit sebesar Rp3 juta
dan kas dikredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, karena pada konsultan manajemen akhir periode ditetapkan di setiap bulan Desember, maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Asuransi dibayar di muka di debit sebesar Rp600.000 dan beban asuransi di kredit sebesar Rp600.000. Setelah itu, dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Beban asuransi di debit sebesar Rp600.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar Rp600.000. Contoh kedua, jika dicatat sebagai harta, berdasarkan data konsultan manajemen, dibayar asuransi tanggal 1 Mei 2019 sebesar Rp3 juta untuk 10 bulan ke depan dan dicatat sebagai harta. Berarti pencatatannya sebagai berikut. Asuransi dibayar di muka di debit sebesar Rp3 juta dan kas di kredit sebesar Rp3 juta. Nah, karena konsultan manajemen akhir periode ditetapkan di setiap bulan Desember, maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Beban asuransi di debit sebesar Rp2.400.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar Rp2.400.000. Nah, untuk transaksi ini tidak perlu dibuatkan jurnal pembaliknya ya. Selanjutnya, tentang pendapatan diterima di muka. Contoh pertama, jika dicatat sebagai pendapatan. Berdasarkan data konsultan manajemen, diterima pendapatan sewa tanggal 1 Mei 2019 untuk 10 bulan ke depan sebesar Rp5 juta dan dicatat sebagai pendapatan. Berarti, pencatatannya sebagai berikut. Kas di debit sebesar Rp5 juta dan pendapatan sewa di kredit sebesar Rp5 juta. Nah, karena konsultan manajemen akhir periode ditetapkan di setiap bulan Desember, maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Pendapatan sewa di debit sebesar Rp1 juta dan sewa diterima di muka di kredit sebesar Rp1 juta. Setelah itu, dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Sewa diterima di muka di debit sebesar Rp1 juta dan pendapatan sewa di kredit sebesar Rp1 juta. Contoh kedua, jika dicatat sebagai utang. Berdasarkan data konsultan manajemen, diterima pendapatan sewa tanggal 1 Mei 2019 untuk 10 bulan ke depan sebesar Rp5 juta dan dicatat sebagai utang. Berarti pencatatannya sebagai berikut. Kas di debit sebesar Rp5 juta dan sewa diterima di muka di kredit sebesar Rp5 juta. Nah, karena konsultan manajemen akhir periode ditetapkan di setiap bulan Desember, maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Sewa diterima di muka di debit sebesar Rp4 juta dan pendapatan sewa di kredit sebesar Rp4 juta. Nah, untuk transaksi ini tidak perlu dibuatkan jurnal pembaliknya ya. Kemudian, beban yang masih harus dibayar. Contoh soalnya. Berdasarkan data konsultan manajemen tanggal 31 Desember 2019, terdapat beban bunga yang masih belum dibayar sebesar Rp500.000. Maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Beban bunga di debit sebesar Rp500.000 dan utang bunga di kredit sebesar Rp500.000. Setelah itu dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Utang bunga di debit sebesar Rp500.000 dan beban bunga di kredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima. Contoh soalnya, berdasarkan data konsultan manajemen tanggal 31 Desember 2019, terdapat pendapatan sewa yang masih harus diterima sebesar Rp800.000.
Maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Piutang sewa didebit sebesar Rp800.000 dan pendapatan sewa dikredit sebesar Rp800.000. Setelah itu, dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Pendapatan sewa didebit sebesar Rp800.000 dan piutang sewa dikredit sebesar Rp800.000. Terakhir, beban piutang tak tertagih. Contoh soalnya. Berdasarkan data konsultan manajemen tanggal 31 Desember 2019, ditetapkan bahwa terdapat piutang tak tertagih sebesar Rp600.000. Maka, dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Beban piutang tak tertagih didebit sebesar Rp600.000 dan cadangan piutang tak tertagih dikredit sebesar Rp600.000. Setelah itu, dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Cadangan piutang tak tertagih didebit sebesar Rp600.000 dan beban piutang tak tertagih dikredit sebesar Rp600.000. Sekian pembahasan kali ini tentang review materi soal penilaian akhir semester 2. Selanjutnya, kerjakan latihan yang sudah di-share di Edmodo di grup kelas masing-masing ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.